Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rikman dari jurusan Teknik Elektronika, Prodi Pendidikan Teknik Elektronika dengan NIM 22065039. Baiklah, saya akan membahas tentang menganalisis permasalahan pendidikan di Indonesia dengan dosen pengampunya, yaitu Bapak Profesor Dr. Bentri Alwian, AMD, dan Ibu Anes Petria, AMD, yang disusun oleh saya sendiri. Yang pertama itu permasalahan pokok pendidikan di Indonesia. Yang pertama, pemerataan pendidikan di Kepulauan Mentawai di Kecamatan Sikakap. Pada tanggal 28 Januari 2023 kemarin, santri Islamic Center Al-Qudus sekaligus mahasiswa Universitas Negeri Padang langsung turun ke lapangan untuk melihat kondisi sekolah serta pendidikan yang ada di Kepulauan Mentawai tersebut. Kondisi sekolah tersebut sangat sederhana. Tidak ada dinding di sekolah sana yang terbuat dari tembok, melainkan hanya dinding kayu, serta sedikitnya anak-anak di sana yang mendapatkan pendidikan dikarenakan sekolah yang sangat jauh. Ini merupakan bentuk dokumentasi pada saat pengunjungan ke Pulau Mentawai. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi perkembangan permasalahan. Yang pertama itu jaraknya yang sangat jauh ke sekolah, sekitar 20 km untuk menempuh pendidikan. Yang kedua, kurangnya ekonomi masyarakat di sana. Upaya penanggulangannya yaitu memberikan akses jalan yang layak kepada mereka agar perjalanan menuju sekolah lebih baik. Kedua, memberikan bantuan supaya membuat siswa tersebut menumbuhkan rasa semangat. Yang kedua, kualitas. Survei LIP, kualitas pendidikan masalah utama. Survei tersebut dilakukan terhadap 27.298 responden yang terdiri dari 3 kelompok, yakni 2% penduduk Papua asli, 3% penduduk Papua non asli, dan 95% penduduk luar Papua. Survei dilakukan selama 3 minggu di bulan November 2017 lewat situs Change.org. Sebanyak 44 responden menyatakan bahwa kualitas pendidikan rendah adalah masalah utama di Papua, diikuti dengan 41% infrastruktur serta transportasi dan 38% eksploitasi sumber daya alam serta investasi, kata Direktur Komunikasi Change.org Arif Aziz saat diskusi di LIP Jakarta Selatan, Kamis 14 bulan 12. Faktor mempengaruhi perkembangan permasalahan. Pertama itu SDM yang rendah, yang kedua kekurangan tenaga pengajar. Upaya penanggulangan permasalahan: yang pertama membangun sekolah gratis, kedua mendatangkan guru-guru berkualitas, yang ketiga kuantitas. Diakui pendidikan di Sumatera Barat kesulitan di tengah pandemi. Sejak kasus pertama COVID-19 di Sumatera Barat tanggal 26 Maret 2020 yang lalu, kita sudah mulai meliburkan sekolah, namun kita belum siap menghadapinya, apalagi sebentar lagi akan masuk ajaran baru pada bulan Juli, ucap Irwan Prayitno. Menurut pengamatannya, masih adanya guru yang belum menguasai ilmu atau IT, seperti menggunakan komputer atau mengajar melalui daring. Ini tentu perlu disikapi dengan memberikan pembekalan terhadap SDM dalam penggunaan IT agar lebih siap untuk bekal pembelajaran jarak jauh. Untuk peserta didik dapat belajar jarak jauh namun harus memiliki fasilitas dan menguasai penggunaan produk teknologi yang digunakan. Produk teknologi yang dapat digunakan oleh peserta didik diantaranya komputer, laptop, notebook, dan handphone, kata Irwan Prayitno. Faktor yang mempengaruhi perkembangan permasalahan. Yang pertama, tidak meratanya jumlah anak didik. Yang kedua, upaya penanggulangan permasalahan itu memberikan kesempatan seluas-luasnya. 4. Efisiensi. Fenomena permasalahan efisiensi pendidikan di Indonesia. Dengan kurangnya perangkat teknologi di sekolah
telaga 7 ini hingga akan membuat keadaan proses belajar mengajar tidak baik untuk dilangsungkan karena akan memberikan sisi negatif terhadap siswa dengan minimnya pengetahuan yang diterima. Selain itu, para pengajar di Telaga 7 juga kurang menguasai teknologi, sehingga dalam proses belajar mengajar guru hanya menggunakan buku paket yang ada dibuat seperti keadaan di kota dengan lancarnya koneksi internet, lengkapnya fasilitas perangkat teknologi yang ada di sekolah, sehingga memberikan dampak atau pengaruh positif terhadap siswa, khususnya dalam kemajuan pendidikan di pesisir tersebut. Dalam dunia pendidikan, mutu guru itu sangat penting dalam memajukan pendidikan dan sebagai tolak ukur untuk pencapaian kepintaran siswa. Faktor mempengaruhi perkembangan permasalahan. Pertama, sarana tidak lengkap. Kedua, upaya penanggulangan permasalahan, memberikan bantuan sarana prasarana. 5. Efektivitas belajar daring hanya 33%, guru diminta kreatif. Dari keterangan PBB, efektivitas belajar daring itu hanya 33%, kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Irmardi Ilyas Ikamis. Menurutnya, melihat kurang efektivitas belajar daring, maka pihaknya sempat melaksanakan uji coba belajar tatap muka selama 2 pekan saat pandemi COVID-19. Namun belajar daring kembali diterapkan sebarang kasus COVID-19 yang kembali meningkat di Kota Pekanbaru. Kami berkenan jika PPKM level 4 ini selesai, itu selesai sekolah kita buka langsung, terutama pada daerah-daerah tertentu. Terangnya, pilihan belajar tatap muka dalam kondisi saat ini dikatakan SMRD sangat dilematis. Di satu sisi, pemerintah tidak ingin para mahasiswa terkontaminasi COVID-19. Di sisi lainnya, ada pelajaran tertentu yang memerlukan komunikasi dua arah, bisa disampaikan secara daring. Kedua faktor mempengaruhi perkembangan permasalahan. 1. Pembelajarannya membosankan. Upaya penanggulangan permasalahan itu mengkreatifkan cara atau metode pembelajaran. 6. Relevansi. Fenomena permasalahan relevansi pendidikan di Indonesia. Tidak terima diserang untuk puluhan siswa SMA 8 serta didukung warga sekitar membalas dengan melempari penyerang. Aksi saling melempar batu pun tidak terhindar. Selama beberapa saling serang, siswa SMK Negeri 3 akhirnya mundur. Para siswa SMK Negeri 3 ini melarikan diri ke depan SMA 11 di Jalan Mepaudang. Lewat SMA 11 dan SMA 8 memang tidak berjauhan. Siswa SMA Negeri 8 dibantu warga pun melakukan penyerangan ke sekolah tersebut. Aksi saling lempar kembali terjadi dan melibatkan pelajar dari 3 sekolah. Siswa SMA 8 menyerang ke SMA 11 setelah jam pelajaran selesai lantaran diserang tiba-tiba. Sejumlah siswa SMA 8 dilaporkan terluka terkena lemparan batu. Salah seorang warga di sekitar SMA 11 bernama Andi tekan penyerangan ke SMA 11 itu dilakukan siswa SMA 8. Namun menduga siswa menyerangnya adalah dari sekolah itu. Aksi saling melempar batu baru bubar setelah polisi tiba lokasi. Sementara siswa SMK 3 lebih awal kabur dan kota Nawang. Faktor mempengaruhi perkembangan permasalahan. 1. Kekurangan sosialisasi dari pendidik. Upaya penanggulangan permasalahan. 1. Lebih mengetatkan peraturan sekolah. 7. Tenaga pendidik dan terdidik. Pemerintahan guru masih jadi masalah. Bupati Kampar, guru harus kembali ke kitahnya. Saya berharap guru kembali ke kitahnya. Guru itu siap ditempatkan di mana saja. Kadang di sekolah gurunya cuma 1, honor T dan THL. Kepala sekolahnya saja yang PNS, sementara di sekolah lain PNS bercatur. Menurut mantan anggota DPRD Kabupaten Kampar, 2 periode itu pemerintahan harus diatur sehingga tidak ada kesenjangan dan tujuannya bagaimana ilmu pengetahuan bisa disampaikan dan kegiatan belajar yang lebih berkualitas lagi. Ini harapan saya agar Dikbora dapat melakukan sehingga dunia pendidikan mengalami perbaikan dan berbagai prestasi di masa yang akan datang tercapai. Faktor mempengaruhi perkembangan permasalahan. Sedikitnya tenaga mengajar. Penanggulangan permasalahan menyesuaikan gaji tenaga pengajar. Terima kasih.